Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di depan Lintas Kopi, lebih tepatnya berada di RKA Rumah Kopi Aceh. Baru selesai ngopi. Sekarang saya mau balik ke rumah. Masih dengan sepeda motor yang sama dan juga knalpot yang masih belum kita ganti lagi ke racing, masih standar. Jadi suaranya memang nggak dengar. Suara standar lah. Kita akan keliling-keliling sebentar ke kotanya Kuala Simpang ya. Untuk melihat situasi dan kondisi terkini di kota Kuala Simpang. Mungkin bagi kalian yang di luar kota, orang-orang yang aslinya di Aceh Tamiang, ya kan, merindukan suasana kampung, dengan menonton video ini ya mudah-mudahan terjawab kerinduan kalian ya. Atau mungkin bagi kalian yang berada juga di luar kota, wah ini apa namanya, pembangunan jembatan ya, kayaknya bakalan dibangun kayak di Stabat, ada jembatan baru itu. Ini anak-anak sekolah ini nengokin kemari dia. Ini jembatan lama, aduh yang samping ini jembatan yang mau dibangun baru. Jadi mungkin kalian yang berada di luar kota, yang pernah atau mungkin belum pernah ke Kuala Simpang, kalau pernah ya kan bisa melihat lagi. Kalau yang belum pernah mungkin ya biar tahu gimana gitu. Yang pastinya kota Kuala Simpang ini tidak sebesar dengan kota-kota kalian, dan tidak sewah ya, tidak sewah dengan kota-kota kalian gitu. Ya bisa dibilang kayak di Pangkalan Susu atau Pangkalan Berandan ya, kayak gitulah kota Kuala Simpang ini. Kota kecil ya, ada pajaknya juga, ada tempat-tempat beli sesuatu juga ya, segala kebutuhan. Mungkin nggak selengkap kayak di kota besar Medan ya, karena saya pun kalau kayak beli ban sepeda motor aja, itu yang paling besar di sini yang ada cuma ukuran 140 guys. Sementara ban belakang saya pakai ukuran 150/60. Itu saya belinya terakhir di Medan, bukan di Kuala Simpang. Dapatlah kemarin yang ukuran 130, tapi harganya lebih terasa ya. Ya wajar lah, mungkin sekaligus dihitung sama yang jual tuh ongkir ya, ongkos kirimnya, pengambilan dari sananya gitu ya. Kayak dulu pernah juga saya mau beli knalpot gitu kan, knalpot racing. Nah, waktu itu masa-masanya lagi ngetren Proliner ya. Jadi saya tanya di Kuala Simpang ini harganya sampai berapa ya, sampai 1.200.000. Sementara waktu itu di Medan hanya 700-an gitu, 800 lah saya bilang. Itulah perbedaan harga ya. Saya nanya doang, beli juga enggak. Tapi sekarang kalau knalpot saya pakai yang standar, hanya saja saya rubah ya biar apa namanya, berbeda, berani tampil beda. Waduh, ibu ini ngeri, main belok-belok aja ibu ini, hampir katanya. Makanya kalau belok itu taruh lampu sen gitu kan, jadi kita tahu. Udahlah, lagian nggak kenapa-kenapa juga, hanya terjadi sedikit gesekan. Ini juga nih nggak ada lampu sen yang mau belok, padahal kalau digini kan hidupnya lampu sennya kan gitu. Udah kita lewati kota Kuala Simpang, tapi ya bolehlah kita keliling sekali lagi. Kelilingnya dari sini, ini namanya pajak bawah atau pajak ikan. Tembusnya ke jembatan ya, jembatan yang kita lewati.
tapi dia mutar jalan dia gini. Ini pahlawan ya, apa namanya ya, kuburan makam pahlawan nggak salah. Ini kota ya, itu tadi yang kita lewati. Sebetulnya nggak besar-besar kali, ngelilingi kota Kuala Simpang ini nggak sampai 1 hari. Mungkin setengah jam cukup. Nah, ini kalau belok kemari jalannya ke tempat yang tadi juga kita lewati, tembusnya ke pajak ya. Tadi ada pajak kita lewati yang kata parkiran itu. Nah, itu jembatan. Kita ambil jalan dari sini ya. Ini tembusnya ke Kota Lintang. Kota Lintang atas, Kota Lintang bawah. Nah, ini Sungai Tamiang. Ikon di berita Aceh Tamiang kan sungai, penampakan jembatan yang ada kemudian sungainya. Kita belok, kalau lurus itu arah ke Kota Lintangnya. Kita belok kemari, itu nggak salah Kota Lintang bawah ya. Kalau yang bagian sini tuh Kota Lintang atas. Jadi kalau ambil lurus di persimpangan 4 ke kanan itu larinya ke kota lagi. Kalau ke kiri bisa ke tembusnya Benua Raja. Kalau lurus ke depan baliknya ke kota, tapi belum kita lewati tadi, Bukit Tempurung ya. Kotanya itu dia, nama-nama kotanya ini kota semua, tapi kayaknya nama dusun atau desanya tuh beda-beda ya. Kita masih di Kota Lintang ya ini, kalau nggak salah. Nah, ini kita melewati pajak pula, pajak belakang, pajak depan yang sana tadi yang kita lewati. Nah, ini Peradata Store, tempat beli-beli HP ya, HP merek dan keluaran terbaru ya. Waduh. Tembusnya kemari Bukit Tempurung. Nanti kita ambil jalan pulangnya dari pelarian aja. Ini saya kasih tahu sama kalian, kalau misalnya di Kuala Simpang ada razia, kalau kalian nggak bawa kelengkapan dalam berkendara, entah itu STNK atau surat izin mengendara, surat izin mengemudi ya, kalian bisa ambil jalan tikus ini guys. Kalau saya lengkap, kapanpun kita lewat pas ada razia, insya Allah kita aman. Paling kalau pas lagi pakai knalpot racing aja kita agak goyang kan, takut di stop, suruh berhenti, tanya kenapa racing gitu, itu segan kita ya. Walaupun sebetulnya nggak apa-apa, tapi segan aja kan. Apalagi sebagian dari orang lantas ini ada juga kawan-kawan kita kan, kita jaga nama baik mereka juga. Kalau kita masih daerah Tamiang ini sebetulnya masih aman walaupun pakai knalpot racing, cuman ya itu pandai-pandai, jangan pas lagi ada operasi kita geber-geber, buka gas kan gitu. Kita saling menghargai lah, kami gitu prinsipnya di komunitas ini, komunitas motor ya. Emang aman tuh pakai knalpot standar. Mau kita bawa kendaraan ini sampai ke Jakarta, sampai ke Jawa ya, kalau pakai knalpot standar aman, tapi non standar diragukan keamanannya. Gitulah kira-kira ya. Dari sini bukan, dari sini bisa juga tembusnya ke Menuran nih, tapi jalannya apa kali ya, batu-batu kali.
Kita ambil jalan yang full aspal aja. Namanya jalan karpet hitam. Jalan batu-batu goyang kali spakbor depan karena bukan bawaan. Ini udah saya modif juga, makanya berasal dia kena lubang atau apa, ketek-ketek gitu bunyinya. Ini motong jalan dari Gang Becek, tapi kita udah masuk daerah Sriwijaya. Karena belum pernah saya ngeplok bawa kalian melalui jalan sini ya. Oh, mungkin udah pernah di video-video sebelumnya. Saya ingat pernah saya buat konten. Nanti silahkan cari di bawah ya. Saya udah di bawah-bawah kali itu. Kontennya berisikan tentang menjadi juri di perlombaan SMA Muhammadiyah. Itulah itu pokoknya. Jadi memang, tapi kan nggak full jalannya karena kondisinya juga waktu itu hujan kan. Ini kita fullkan. Nah, ini ada tikungan, kita bisa cornering guys. Tikungannya nggak terlalu mulus, nggak terlalu bisa kita gas juga. Mau sebagus apapun ban, walaupun ban saya depan belakang udah baru gitu kan, tapi kalau berpasir dan beroli, olinya enggak tapi berpasir iya, itu bahaya, bisa selip juga, berserakan yang ada. Kalau kita ambil jalan dari sini tuh nanti tembusnya ke Minuran juga, tapi udah di daerah, aduh bunyi-bunyi spakbor depannya, daerah SMA 2 tembusnya itu. Kalau lurus ke sana bisa juga tembusnya ke mana ya, Ingin Jaya, Harapan Jaya, Palang Merah, apalagi nama kampungnya, bisa juga ke Sukamulya, ke Prapen ya. Tapi kita ambil jalan dari sini yang tembusnya kemudian ke, nanti depan ada perumahan BTN. Ini kita lihat aja ya, ini apa nih, Rumah Sehat Bekam Yumzani ya. Ini perumahan BTN nih, dulu ada apa namanya, proyek Pertamina di daerah sini, ntar lagi kita lewati. Ada juga tempat ngopi di situ ya, baru tahu saya. Perumahan. Nah, ini dia bekas rek Pertamina. Kita masih fungsi tak enggak? Kayak ngambil minyak di bawah situ ya, dalam situ. Ada mobil kali ya. Ini masih daerah Minuran kayaknya. Setelah kita akan jumpa dengan sekolah SMA 2 ya. Ya, juga ada rumah sewa. Kemarin saya ngambil sewa di sini. Ini nih kalau nggak salah rumahnya ya. Oh, dia buka pangkas ya, abang itu. Buka jual-jual baju gitu juga. Namanya Bang siapa itu ya? Bang Saipul. Bukan Bang Saipul, Bang Syahrul. Syahrul. Cuman karena abang tuh agak-agak mambai sedikit, jadi dibilang Bang Syahrini. Maaf ya Bang. Kalau abang nonton video ini, mohon maaf Bang. Sengaja. Ini dia sekolah SMA 2-nya. Tapi jalannya ya agak berlubang batu-batu gitu ya. Saya pernah masuk ke dalam sini, SMA Negeri 2. Dalam situ ya bagus lah, namanya sekolah negeri ya, pasti bagus.
Oke, sebentar lagi kita akan ketemu dengan jalan aspal. Ini dia jalan lintas Aceh Medan. Tembusannya kemari. Ini aman kita dari razia polisi. Mana tahu ada operasi razia dan mau ngambil jalur aman tanpa kena razia. Ya dari sini salah satu alternatif. Kadang saya kalau pas lagi males kena razia pun gitu ya. Sebetulnya kalau saya kena razia dengan kondisi kita lengkap aman, cuman ada time ya, ada time yang memisahkan. Akhirnya waktu bisa lebih agak lambat. Tapi kalau mau cepat ya itu ambil jalan pintas. Makanya dibilang jalan pintas dianggap pantas. Tapi kalau kemudian di dalam apa kali ini juga ditonton oleh polisi, ya mohon maaf. Ya sampai nanti gara-gara polisi nonton ini juga kalian ketika melewati jalan yang saya bilang juga di stop dari situ. Kan bahaya. Oh, kita udah sampai di apa namanya, bacaan Kuala Simpang. Aduh, mobil besar nih di depan. Ini dah. Selamat datang Kuala Simpang. Ini tempat yang biasa orang berhenti untuk ambil gambar, cekrek sana, cekrek sini ya, foto-foto gitu. Kalau lagi jauh-jauh mereka ini nggak bisa kita ambil dari sebelah kiri guys, kita harus ngerem. Kita ambil dari kanan aja kalau gitu. Memang seharusnya pun dari kanan. Ya, kita agak cepat sedikit karena cuaca kayaknya mau hujan nih. Rupanya udah gigi 6. Saya kira masih gigi 5. Saya tambah nggak bisa-bisa, rupanya udah gigi 6. Nah, ini kita berada di daerah Kebun Tengah namanya. Ini sebelah kanan saya ada SPBU. Seingat saya SPBU di Aci Tamiang ini kalau jalan besarnya ada berapa ya? Satu di Sumadam, 2 yang di sini, ini yang kedua. Yang ketiga di Karangbaru, Terban. Yang keempat di Adar Bemban. Yang kelima di Tualangcut. Yang 6 ya paslah itu yang kelima. Yang keenam udah daerah Lamsek. Saya Kabupaten Aceh Tamiang ini ya. Kalau jalan lintasnya ada 6. Tapi kalau jalan yang masuk-masuk dari ke dalam itu ada beberapa lagi yang saya pun sebetulnya belum tahu pasti berapa jumlah SPBU-nya. Tapi yang jelas yang saya tahu itu ada di Rantau satu ya. Kemudian di mana lagi? Pulau 3 ada juga, tapi lagi nggak aktif tuh kayaknya. Kalau tempat lainnya saya nggak terlalu paham kali dengan SPBU di daerah pedalaman Aceh Tamiang ini. Tapi yang jelas Aceh Tamiang cukup luas, ya cukup luas, sangat luas. Kalau mengelilingi kota, kayak saya bilang tadi itu 1 jam atau setengah jam pun udah bisa kotanya aja. Tapi kalau mengelilingi sampai ke pedalaman Aceh Tamiang 1 hari nggak cukup guys. Ya, karena kita terbentur dengan jalan yang banyak sekali bebatuan dan lika-liku kehidupan. Ya, karena kita bisa ke Babung, Tenggulun, Sungai Yu masuk dalam, Payaraja, Sowe, banyak lagi nama-nama tempatnya. Bahkan tuh daerah Terban aja tuh kayak Tampah, Kampung Bandung, sampai ada air terjun. Bahkan wisata di Aceh Tamiang ini kalau nggak salah saya ada 6 atau 7 gitu ya, yang stay, tapi jaraknya jauh-jauh semua gitu. Satu lapangan golf tuh di Rantau, kemudian di Kuala Simpang Kiri itu masuk dari dalam sana, Kampung Selamat itu ada air pemandian air Gunung Pandan namanya. Ada juga air terjun, dah 3 kan. Di Tenggulun ada juga namanya Dam Rengas 4.
Di Kalol ada Kuala Paret 5. Kuala Paret tuh dia tempat pemandian indah, tapi jalan ke sana itu tidak indah. Jalannya terjal, bebatuan. Kalau nggak pandai-pandai kita bisa terjun ke jurang gitu. Udah gitu pendakiannya itu turun ke bawah dan naik ke atas capek betul. Tapi udah sampai lokasi itu memang tempatnya tuh, waduh, sangat memanjakan mata kita ya. Kalian bisa searching, bisa googling ya di Google. Nama wisatanya Kuala Paret. Saya cukup sekali aja ke sana. Kedua kali ketiga kali ya kayaknya dalam waktu dekat ini belum lah, dulu. Itu pun tahun 2019 terakhir ke sana. Lama kan? Ini sekarang tahun 2024. Sekarang saya nggak mulai karena capek ke sana kan. Itu yang kelima. Yang keenam ada namanya di Pulau 3, pemandian air panas. Nah, ada juga pemandian di Kalolnya itu sungai ya, kayak di Gunung Panang juga 7. Itu belum lagi daerah Babu, lebih dari 7 lebih. Dari Babu ada Sangkapane, ada banyak lah ya, banyak sekali wisata alam Kacita yang ini. Bisa kalian kunjungi sesuatu kalau ada waktu, atau pas lagi kita lagi pas lagi kita ke sana pasti kita ini kok, kita buat kontennya ya. Belum lagi di Sungai Yu ada namanya Pantai Kuru ya. Pantai Kuyu apa Kuru namanya, itulah. Memang pantai ya. Itu saya belum juga pernah ke sana. Lebih ternyata dari 7. 10 entah 12 gitulah. Ini udah daerah Sungai Liput. Kita lanjut terus pulang ke rumah. Oh iya, tadi saya mau agak ngebut, kok saya jadinya pelan ya. Ini nama jalannya adalah Alur Selawi ya. Dulunya sering dipakai orang untuk balap liar, tapi sekarang udah hampir nggak pernah ya. Malah mereka kalau balap liar tuh di daerah pedalaman sana, arah ke Pulau 3 ya kan. Sebelum Pulau 3 ada Kampung Pasar namanya. Itu dari situ yang saya sering perhatikan seperti itu. Anak-anak remaja tanggung ya, orang suntuknya itu. Makanya saya salut dengan kepolisian yang mungkin belum daerah sini ya. Oh, udah juga kayak daerah sini memfasilitasi wadah anak-anak yang punya hobi balap, ada tempatnya gitu. Nggak salah ada rock race ya, ada apa lagi namanya ya, daerah Langsa di landasan kapal terbang, landasan pesawat terbang tuh. Tapi bukan daerah Citam yang ini, Langsa. Jaraknya 30 sampai 40 km lagi dari sini. Kalau saya udah nggak masanya lagi gitu ya kan. Kita kan ada waktu-waktunya. Kalau dulu mungkin waktu pas lagi suka-sukanya bawa kereta ngebut kencang-kencang ya, nikmati gitu kan. Tapi ya nggak pernah juga, syukur alhamdulillah nggak pernah juga sampai di Bali ya, balap-balap liar gitu. Nah, balap liar ini kan kayak judi juga, siapa yang menang taruhan gitu kan, tuh gimana tuh ya kan, nggak judi jadinya. Paling saya kalau pas dulu tuh balapnya di jalan lintas kayak gini, tapi kalau pas lagi ada momen-momen tertentu aja kayak lagi sepi ya, syukurnya kita di komunitas lebih terarah cara berkendaranya gitu. Kalau pas lagi ramai kita nggak ini gitu, karena kan di komunitas itu ada peraturannya. Kalau jalan lintas yang sepi dari 100 gas, kalau pas lagi padat ramai kayak di perkotaan tuh 60 aja, kalau bisa pun ya 40 gitu kan. Intinya saling menghargai pengendara dan pengemudi sepeda motor atau pengguna jalan yang lain lah ya kan. Apa juga kita ngebut-ngebut, didoakan orang nggak enak, karena didoakan orang kita bisa kecelakaan jadinya, naas yang tertimpa. Besera awak.
Ini namanya alur gantung. Tadi alur selawi, sekarang alur gantung. Oh, dasar ya. Nanti kita akhiri video ini di rumah lah. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol terus ya kan. Jadi sepeda motor ini alhamdulillah udah nggak terlalu capek ya, kayak sebelum-sebelumnya kan tuh saya buat gini ya, lebih turunnya jadi 25 derajat gitu, jadi cara bawanya pun lebih nunduk gitu. Sekarang udah saya naikin lagi, nggak terlalu nunduk lah ya, kita pun bisa bawanya enak, kayak tangan satu gini atau tangan dua, nggak terlalu pegal. Tapi saya akui kalau pas lagi nunduk gitu enak kita untuk curi angin ya. Apalagi kalau ngambil posisi cornering tuh sensasi di MotoGP terasa kali. Ini kan ya nggak terlalu lah, standar lah ya. Ini kita kalau kayak gini setelan stangnya kayak kita bawa R15 mode standar juga gitu. Tapi udah saya bikin underyoke ya, dengan shocknya ini shock upside down. Enak juga pakai shock upside down ini. Dari tampilan pun dia lebih nampak keren gitu. Nah, standarnya R15 versi terlama, keluaran pertama di Indonesia. Kalau yang di India ada yang lebih pertama lagi, makanya di sini dibilang P2 versi kedua ya. Yang pertamanya itu belakangnya kayak Vixen. Versi kedua ini yang pertama keluar di Indonesia, dan shocknya itu kan kecil deh, kayak shocknya Vixen punya. Ya bisa dibilang Vixen juga sih, orang mesinnya pun sama kan, tapi bedanya udah taruh body dan speednya. Kalau Vixen 5 ini udah 6 gitu. Dengan memakai shock upside down ini dia lebih nampak besar gitu ya, lebih nampak padat, lebih kayak kekinian gitu. Karena R15 sekarang ini rata-rata memang shocknya upside down. Awalnya dulu saya kira sama ukuran shocknya itu, rupanya beda guys. Kalau yang bawaan standar pabrikan upside down itu ukuran 37 sampai 38 mili. Kalau ini enggak, ini ukuran 51 nih. Makanya saya pernah beli stangnya itu, sampai sekarang nggak kepake stang R25 di rumah. Stang R25 untuk upside down kan, ya nggak masuk di kertas saya karena itu ukuran 47 beda berapa mili coba ya. Shock upside down tuh bukan 37, yang standar pabrikan tuh ukurannya 51. Nah, ini kita memasuki jalan berdebu dari arah Semadam, ntar lagi sampai rumah. Wah, berdebu kali ya. Oke, lanjut lagi gaspol. Nggak pol-pol kali lah. Kita sholat asyar di rumah aja. Ntar lagi sampai ke rumah nih.
Enak aja Nmax tuh motong. Hampir dia beseraan. Kalau saya kejar dapat gitu, tapi tipis sekali dia motong kita kan. Namanya yang bawa anak lajang. Nah, saya susahnya kalau berhadapan sama anak lajang yang masih kemaruk ya, kalau ini bahasanya kemaruk. Masih suka balap-balap lah. Tapi ya mudah-mudahan baik-baik aja. Mungkin itulah yang dirasakan orang-orang ketika saya lagi ngebalap ya. Ini ada mobil paket besar, cari JNT Cargo. Ini bawa barang paket nih, yang sifatnya barang-barang besar kayaknya. Mungkin kalau kita beli bodi kereta ya, kan bodinya memang udah tak ganti nih. Mungkin kalau kita beli pesan online dari Shopee atau apa, pakai mobil kargo kayak gitu tuh bawahnya. Oke, udah sampai dari rumah. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Abdul Wahab mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kata salah ucap, salah kata. Saya Abdul Wahab pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.